Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu software akuntansi, yaitu Zahir Accounting 6 untuk desktop. Halo sobat bisnis, kalian punya usaha, tapi masih catat keuangan di buku tulis atau Excel? Atau malah bingung bikin laporan laba rugi tiap bulan? Tenang, sekarang ada solusinya, yaitu Zahir Accounting 6 versi desktop, aplikasi akuntansi lokal yang sudah dipakai ribuan pengusaha yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Zahir Accounting itu? Jadi, Zahir Accounting 6 itu adalah software akuntansi buatan anak bangsa yang dirancang khusus untuk membantu UMKM, toko, hingga perusahaan jasa dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan lebih mudah dan rapi. Zahir Accounting 6 ini juga berbasis desktop, artinya aplikasi ini bisa kamu install langsung di komputer tanpa harus tergantung internet. Nah, dengan aplikasi Zahir ini, kamu bisa mencatat transaksi penjualan dan pembelian, memantau stok barang secara real-time, mengelola kas dan bank, hingga mencetak laporan keuangan secara otomatis. Nah, semua data keuangan bisnis kamu bisa tercatat dengan rapi, akurat, dan siap kapanpun kamu butuh. Apa sih kelebihan Zahir Accounting? Jadi, adapun kelebihan Zahir Accounting itu yang pertama, membuat bisnis jadi lebih mudah, karena aplikasi ini akan membantu Anda menghasilkan laporan keuangan secara instan, dan juga tampilannya ramah bagi pemula. Bahkan kalau kamu bukan orang akuntansi, kamu tetap bisa menggunakannya. Yang kedua, fiturnya lengkap, mulai dari pencatatan transaksi, manajemen stok, penggajian, pajak, hingga laporan keuangan lengkap semuanya tersedia. Yang ketiga, stabil dan cepat, karena ini berbasis offline, jadi kamu nggak perlu tergantung dengan internet. Ini cocok buat kamu kerjakan di toko atau di kantor. Tapi di balik kelebihan, apa sih kekurangan Zahir Accounting itu? Jadi, meskipun banyak keunggulan, Zahir Accounting 6 juga punya beberapa kekurangan yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tidak bisa diakses dari HP. Jadi, karena offline, kamu hanya bisa akses dari komputer yang terinstal aplikasi. Yang kedua yaitu harus diinstal secara manual, karena tidak bisa terhubung secara langsung dengan cloud. Jadi kamu perlu setup sendiri dan rutin backup datanya. Tapi buat kamu yang mengutamakan kontrol penuh dan efisiensi di tempat, ini bukanlah masalah besar. Nah, sekarang kalian mulai bertanya-tanya, apa aja sih fitur-fitur yang ada pada Zahir Accounting? Jadi, ketika kamu membuka Zahir Accounting ini, fitur yang akan kamu lihat ketika kamu pertama membukanya yaitu fitur dashboard. Nah, di dashboard ini ada banyak sekali fitur-fitur seperti membuat data baru, membuka data sebelumnya, buka data, dan lain-lain. Nah, pada fitur membuat data baru ini, kamu bisa memasukkan nama perusahaan serta data-data yang kamu butuhkan. Kalau membuka data sebelumnya ini, kamu bisa membuka data sebelumnya yang pernah kamu buka di aplikasi Zahir. Kalau daftar data sebelumnya ini, kamu bisa membuka data-data sebelumnya. Kalau buka data ini, kamu bisa membuka data yang ada pada file yang berbeda-beda yang ada di dalam laptop kamu. Kemudian selanjutnya ada data contoh. Nah, data contoh ini disediakan Zahir supaya kamu tidak kebingungan dalam menggunakan Zahir Accounting ini. Kemudian ada membuka file backup. Jadi kita bisa membuka file-file yang sudah kita backup sebelumnya. Kemudian ada menu keluar atau exit.
Selanjutnya ada fitur data-data yang mana berisikan data nama alamat. Fungsi fitur ini yaitu menyimpan informasi pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang terlibat transaksi. Kemudian ada data rekening yang berisikan daftar akun-akun yang digunakan dalam sistem akuntansi perusahaan. Kemudian ada data mata uang yang digunakan untuk mengatur jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi. Selanjutnya data proyek untuk mencatat dan mengelola informasi proyek yang sedang dijalankan perusahaan. Kemudian ada data produk, gunanya untuk menyimpan detail produk atau barang yang dijual, dibeli, atau diproduksi. Selanjutnya ada satuan pengukuran, yang mana ini mengatur satuan ukuran barang seperti pieces, kilogram, liter, dan lain-lain. Kemudian ada data pajak, berfungsi untuk menyimpan pengaturan pajak seperti PPN, PPh, dan lainnya yang terlibat dalam transaksi. Kemudian ada data departemen yang digunakan untuk mengelola pembagian aktivitas berdasarkan divisi atau departemen perusahaan. Selanjutnya ada data gudang yang berfungsi mencatat dan mengelola informasi gudang tempat penyimpanan barang. Kemudian ada data harta tetap yang berfungsi menyimpan data aset tetap perusahaan seperti mesin, kendaraan, atau bangunan. Selanjutnya ada fitur buku besar. Yang pertama ada daftar rekening perkiraan yang mana berfungsi untuk menampilkan, menambah, mengedit, atau menghapus akun-akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi seperti kas, piutang, utang, pendapatan, beban, dan lain-lain. Kemudian ada buku besar yang berfungsi untuk menampilkan seluruh transaksi yang tercatat dalam masing-masing akun secara rinci. Kemudian ada transaksi jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi manual yang tidak secara otomatis dicatat oleh modul lain seperti penyesuaian, koreksi, penyusutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur penjualan. Yang pertama itu ada penawaran harga. Ini digunakan untuk membuat penawaran harga produk atau jasa kepada pelanggan sebelum terjadi transaksi. Kemudian ada order penjualan yang digunakan untuk mencatat pesanan dari pelanggan sebagai dasar proses penjualan untuk berikutnya. Kemudian ada pengiriman barang. Ini berfungsi untuk mencatat proses pengiriman barang kepada pelanggan biasanya setelah order diterima. Kemudian ada invoice penjualan, berfungsi untuk membuat dan mencatat faktur atau tagihan penjualan kepada pelanggan untuk transaksi yang sudah terjadi. Kemudian ada piutang usaha yang menampilkan jumlah tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan atau piutang dagang. Kemudian ada pembayaran piutang usaha, mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan atas penjualan kredit. Kemudian ada uang muka penjualan yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang muka dari pelanggan sebelum pengiriman barang atau jasa. Kemudian ada retur penjualan yang mencatat pengembalian barang dari pelanggan dan mengurangi jumlah piutang atau pendapatan. Kemudian ada daftar uang muka penjualan yang menampilkan seluruh transaksi uang muka yang diterima dari pelanggan. Kemudian ada pengembalian kelebihan atau kredit yang digunakan untuk mencatat pengembalian dana kepada pelanggan atas kelebihan pembayaran atau retur. Selanjutnya di fitur pembelian, di sini ada permintaan barang yang digunakan untuk membuat permintaan internal pembelian barang dari berbagai gudang atau operasional. Kemudian ada permintaan penawaran harga untuk meminta penawaran harga dari beberapa supplier sebelum menentukan pesanan pembelian. Kemudian ada order pembelian yang mencatat pesanan pembelian resmi kepada supplier setelah memilih penawaran terbaik. Kemudian ada pengiriman barang pembelian, digunakan saat barang yang dipesan telah diterima, mencatat penerimaan barang dari supplier. Kemudian invoice pembelian, mencatat tagihan dari supplier atas barang atau jasa yang sudah diterima. Selanjutnya hutang usaha yang menampilkan jumlah tagihan pembelian yang belum dibayar ke supplier atau utang dagang. Selanjutnya pembayaran utang usaha yang digunakan untuk mencatat pembayaran utang kepada supplier. Kemudian ada uang muka pembelian, yaitu mencatat pembayaran uang muka ke supplier sebelum barang diterima. Kemudian ada retur pembelian yang digunakan untuk mencatat pengembalian barang ke supplier karena rusak atau tidak sesuai. Kemudian daftar uang muka pembelian menampilkan seluruh transaksi uang muka yang pernah dibayar ke supplier. Kemudian menerima kembalian, yaitu mencatat kembali uang dari supplier, misalnya karena retur barang. Selanjutnya ada kas dan bank. Yang pertama yaitu kas keluar yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas tunai perusahaan seperti pembayaran operasional atau pembelian kecil. Kemudian kas masuk untuk mencatat penerimaan uang tunai, misalnya dari hasil penjualan tunai atau pelunasan piutang. Kemudian transfer kas yang digunakan untuk mencatat pemindahan dana antar rekening kas atau antar bank dalam perusahaan. Kemudian rekonsiliasi bank untuk mencocokkan data transaksi di sistem dengan laporan bank, memastikan tidak ada selisih. Kemudian giro masuk untuk mencatat penerimaan uang dalam bentuk giro dari pelanggan. Kemudian giro keluar yang digunakan saat perusahaan mengeluarkan giro sebagai alat pembayaran kepada pihak lain.
Selanjutnya ada persediaan. Yang pertama ada data produk yang digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi lengkap tentang produk barang yang dimiliki. Kemudian pemakaian atau penyesuaian barang, yang mencatat barang yang dipakai untuk keperluan internal atau menyesuaikan stok karena selisih. Kemudian ada pemindahan barang, digunakan untuk mencatat perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu gudang. Kemudian transfer barang antar gudang, digunakan untuk memindahkan barang antar gudang yang berbeda. Kemudian stock of name, fitur untuk melakukan pengecekan fisik persediaan dan menyesuaikannya dengan sistem. Kemudian produksi, mencatat proses produksi barang jadi dari bahan baku. Kemudian ada perakitan yang digunakan untuk mencatat perakitan beberapa komponen menjadi satu barang jadi. Kemudian ada penguraian yang digunakan untuk mencatat proses pembongkaran barang jadi menjadi beberapa komponen. Kemudian ada penerimaan barang konsinyasi yang digunakan untuk menerima barang dari pihak lain untuk dijual tanpa dibeli terlebih dahulu. Kemudian ada retur barang konsinyasi yang digunakan mencatat pengembalian barang konsinyasi yang tidak terjual ke pihak pemilik barang. Kemudian ada penentuan harga jual yang digunakan untuk menentukan harga jual produk berdasarkan markup atau margin dari harga pokok. Kemudian ada manajemen persediaan yang digunakan untuk mengelola level stok, reorder point, dan pengelolaan produk. Selanjutnya ada fitur laporan, yang mana fitur laporan ini berisikan berbagai laporan seperti laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian dan hutang, laporan barang, dan laporan lainnya. Nah, laporan-laporan ini bisa kita download dan dijadikan PDF. Nah, fitur laporan ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat dan real time. Selanjutnya, apa sih perbedaan Zahir Accounting dengan aplikasi yang sejenis? Jadi, jika Zahir Accounting ini dibandingkan dengan aplikasi lainnya sejenis seperti Akurat, Zahir ini lebih mudah digunakan, antar muka, simpel, dan ramah bagi pemula, cocok untuk UMKM dan pengguna non-akuntan. Fiturnya lebih lengkap untuk dasar bisnis, mencakup penjualan, pembelian, stok, proyek, dan laporan keuangan otomatis. Kemudian ringan dan cepat, tidak butuh spesifikasi komputer tinggi, dan cocok untuk usaha kecil. Kemudian harganya yang terjangkau, model lisensi sekali beli tanpa biaya bulanan. Kemudian dukungan bahasa Indonesia penuh, semua menu dan laporan tersedia dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau Akurat, dia fiturnya sangat lengkap dan teknis, termasuk modul manufaktur, konsolidasi, multi cabang, hingga pajak otomatis. Cocok untuk bisnis menengah ke atas, mendukung kompleksitas operasional perusahaan besar. Kemudian laporan sangat mendetail, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan akuntansi lanjutan. Support payroll dan pajak lebih lengkap, termasuk perhitungan PPh, BPJS, dan multi level approval. Butuh pembelajaran lebih antarmuka agar kompleks, bagi pengguna baru, cocok untuk akuntan profesional. Jadi, siapa yang cocok pakai Zahir Accounting? Jadi, Zahir Accounting 6 ini cocok untuk pelaku UMKM, toko retail atau grosir, perusahaan jasa dan distributor, lembaga pendidikan dan koperasi, serta mahasiswa akuntansi yang ingin belajar tentang software profesional. Dengan harga yang terjangkau dan dukungan pelatihan, Zahir jadi pilihan cerdas dalam mengelola keuangan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe.